Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan ringan bersama saya Awan. Tapi di video kali ini saya nggak hanya sekedar ngobrol, tapi sambil jalan kaki, menikmati pemandangan sawah. Tapi di sini saya akan tetap membahas terkait dengan GERD dan anxiety. Percaya atau tidak, orang yang terkena GERD dan anxiety itu frekuensi tubuhnya, frekuensi energi yang ada dalam tubuhnya itu sedang bermasalah. Makanya saya selalu nyaranin buat teman-teman yang ngalamin GERD dan anxiety untuk sering-sering keluar. Jangan malah ada di kamar terus, ada di rumah terus, yang justru energi kita nggak akan balik seperti dulu lagi karena masih terdistract. Nah, salah satu cara yang saya selalu lakukan bahkan hingga saat ini adalah melakukan jalan kaki keluar, bertadabur alam. Ya, bertadabur alam untuk menyerap energi-energi positif yang dulu mungkin nggak kita dapetin. Dalam dunia psikologi dikenal istilah flooding. Flooding dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan membanjiri. Seseorang yang mengalami anxiety biasanya mempunyai trauma tertentu yang mana ketika hal itu muncul, semisal saya dulu sangat takut dengan hujan, dengan mendung. Ketika suasana berubah menjadi mendung, saya langsung cemas dan semua sensasi-sensasi muncul. Dulu saya belum mengerti kenapa hal itu terjadi. Tapi setelah saya pahami, sesuatu yang kita anggap atau kita persepsikan menjadi hal yang negatif, maka dia juga akan menjadi energi negatif yang nyata. Artinya persepsi kita terhadap apapun itu akan selalu dikonfirmasi oleh otak dan juga sistem syaraf. Ketika kita mengiyakan sesuatu, ya pasti sesuatu itu akan terjadi. Makanya dulu, bahkan saat saya ke psikiater, saya selalu menyampaikan bahwasanya saya cemas ketika hujan. Dan oleh psikiater saya ditanya, persepsi apa yang membuat Bapak cemas ketika mendung atau hujan? Saya jawab saya tidak tahu, karena memang saya tidak tahu kenapa semua itu terjadi. Kemudian dokternya, psikiaternya itu menjelaskan kepada saya terkait dengan labeling. Karena sesuatu itu sudah kita labeli sebagai sebuah ancaman, jadi ya akan menjadikan sebuah masalah, mispersepsi yang kita buat sendiri. Nah, maka dari itu
dalam pencarian saya, pencarian kesembuhan dari penyakit unik ini, saya menemukan teknik flooding itu. Ya, walaupun memang teknik ini agak sedikit beresiko dalam artian kalau memang mental kita belum siap, ya kita pasti akan langsung jatuh. Tapi memang benar-benar saya coba, karena kembali pada tips untuk membangun fondasi mental adalah dengan mengetahui batas diri. Nah, batas diri itu diketahui dengan berlatih. Kalau kita nggak berlatih, kita nggak tahu sejauh mana kemampuan kita kembali seperti dulu lagi atau enggak. Ya pasti kita juga akan tetap gitu-gitu aja. Wah, sayang sekali di sini harusnya terlihat pemandangan Gunung Arjuno, tapi kayaknya mendung. Bersyukur sekali mungkin teman-teman juga yang tinggal dan mendapatkan lingkungan yang seperti ini, dekat dengan sawah, dekat dengan air terjun. Nah, ini sebuah obat yang murah, teman-teman, ya. Ini adalah obat yang murah. Kita nggak harus ketergantungan obat kimia. Sesuatu yang ada di alam, bahkan ketika kita hanya merasakannya, kita tidak mengkonsumsinya secara langsung yang masuk ke tubuh, tapi kita serap energi-energi yang ada dalam lingkungan di sekeliling kita, energi-energi positif yang dulu mungkin saat atau sekarang saat masih mengalami keadaan anxiety, rasanya tidak mau mendekat dengan lingkungan-lingkungan seperti ini. Kita kembali ke alam, kita rasakan energi positifnya agar distraksi energi yang ada dalam tubuh kita itu hilang dan kita kembali normal. Kita bisa bergabung dengan frekuensi-frekuensi kehidupan seperti biasanya. Karena mungkin ada sebagian dari teman-teman yang ketika berkumpul dengan orang banyak itu rasanya tidak kuat karena distraksi energi, melemahkan energi kita. Kemudian ketika kita berkumpul dengan orang lain, kita merasa kelelahan ekstrim padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah makanya tips dari saya, kalau teman-teman diberikan lingkungan yang ya di pedesaan, manfaatkan fasilitas lingkungan, ruang lingkup hidup kalian untuk memeras energi positifnya dan jadikan itu sebagai bahan bakar kita, dan tentunya merilis semua stres kita, mengembalikan kepercayaan diri kita, dan kita akan kembali normal seperti dulu. Mungkin itu saja di video kali ini. Saya nggak akan menampilkan wajah karena memang saya ingin membagikan bagaimana lingkungan-lingkungan ini juga menyembuhkan saya dari energi yang saya serap, energi alam yang saya serap. Saya membuang nafas-nafas negatif saya beserta emosi-emosi negatif saya. Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah. Salam sehat, semangat. Semoga kita segera diberikan kesembuhan dan normal kembali seperti dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.